Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Pak Hujang Hudori. Kali ini kita akan praktek yang pertama, yaitu nembak WiFi agar menjadi router yang mendapat IP internet handphone. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu setting mikrotik menjadi router yang mendapat internet. Ini yang pertama tadi ini kalau sudah mendapatkan IP internet jadi router internet, kemudian kita sambungkan lagi untuk setting mikrotik IP dinamis dan juga membuat hotspot dan user profile. Yang pertama kita harus setting ini dulu ya, nembak wifi ini dulu. Agar apa? Tadi ini agar mikrotik yang pertama ini menjadi router ya, router internet. Karena kalau kita setting mikrotik dinamis, kalau tidak ada internetnya tidak bisa ya. Yang ini, yang mikrotik kedua. Jadi mikrotik pertamanya harus kita setting dulu. Bagaimana caranya untuk agar mendapat IP internet? Nah, untuk yang kita tembak adalah menggunakan HP saya sendiri ya. Handphone saya sendiri yang sudah kita ketahui user dan password wifi-nya atau password wifi-nya. Usernya adalah Lipa, passwordnya adalah 1-8. Kemudian kita lanjut masuk kepada settingan Winbox. Nah, ini settingan Winbox. Ya, ini tadi adalah yang kabel, ini adalah kabelan ya. Ini kabelan yaitu strike ya, kabelan strike, bukan cross. Kalau cross nanti dia nggak terhubung. Kita menggunakan kabel LAN tapi tipenya strike, masuk ke komputer. Nah, nanti kita setting di komputer. Saya menggunakan laptop atau komputer saya, langsung kita ke Winbox. Nah, di sini sudah tampil menu Winbox. Nah, di sini ada IP address yang harus kita reset karena ada settingan sebelumnya. Kita klik dulu bagian MAC address-nya, kemudian kita connect untuk masuk ke dalam settingan Winbox. Nah, ini kita close-in aja semua di dalam ini ya. Nah, di sini ada tampilan Winbox itu sendiri. Di sini ada season, ada setting, ada dashboard. Kemudian di sini di samping sebelah kirinya ada menu quick setting sampai ke exit. Kemudian ada new terminal, ada radius, ini jarak ya. Jadi kalau kita mau jarak internetnya jauh, menggunakan radius. Kemudian kita setting sistem karena untuk kita netralkan IP-nya menjadi 0 ya. Klik sistem, kemudian kita reset configuration. Kemudian centang no default configuration, kemudian kita reset configuration. Yes. Tunggu beberapa saat sampai Winbox-nya keluar sendiri. Kemudian proses reset configuration udah keluar. Ini belum keresetnya, ini lagi proses dulu. Kita tunggu waktunya sekitar 1 menit atau 2 menit. Baru kita masuk ke Winbox lagi. Refresh aja, kita segarkan dulu komputernya. Kemudian kita masuk lagi, coba sudah muncul belum IP-nya. Nah, sudah ya. Untuk IP address sudah kembali menjadi 0. Berarti ini sudah menandakan bahwa Winbox ini
atau mikrotiknya sudah ke reset kembali ke settingan awal ya. Kemudian kita klik MAC address-nya, kemudian kita connect atau connection nih. Nah, karena kita setting nembak WiFi, yaitu nembak WiFi HP saya ya. Kita klik interface, kita kasih nama dulu, nama mikrotik yang terhubung ke laptop saya atau komputer saya. Klik interface. Nah, yang terhubung itu akan ditandakan kabelnya dengan tanda R. R itu berarti running ya, atau jalan. Kita klik header 1 ini. Kita kasih nama PC atau komputer, sama aja ya. Yang penting diberi nama agar nanti pada saat settingan IP DHCP servernya tidak bingung. Kemudian apply, oke. Sudah kita kasih nama header 1 menjadi komputer. Kemudian apalagi? Kemudian kita setting wireless. Nah, ini wireless kita setting di WiFi interface. Ini ada menunya ya, WiFi interface sampai channel. Nah, untuk security profile ini untuk password ya. Kita setting dulu WiFi interface-nya. Klik WLAN-nya, kemudian kita centang. Kemudian klik 2 kali. Nah, karena kita nembak, kita scan aja langsung. Tidak usah setting modenya. Kita langsung ke scan. Kemudian kita start. Nah, ini ada yang tadi nama handphone sayanya adalah handphone WiFi-nya adalah RIPA. Kemudian kita connect. Jangan diklik 2 kali. Kalau diklik 2 kali, memang ada connect. Tapi pas kita pencet, nanti dia akan error. Tidak bisa. Connect-nya adalah melalui tampilan awal tadi. Kita klik. Ini ada 4 ke bawah di atas kanan. Kita klik connect yang ini. Nah, sudah masuk SSID-nya. Nama user WiFi-nya adalah RIPA. Kita apply dulu. Jangan di OK ya. Karena kita masukkan passwordnya, karena HP-nya ada passwordnya. Kita klik wireless lagi. Kita klik security profile. Kemudian kita add atau kita tambah. Ini kita kasih nama password. Klik dynamic key. Kemudian centang WPA PSK dan WPA2 PSK. Jadi 2 yang dicentang ini. Kemudian WPA-nya kita kasih passwordnya, password WiFi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian apply. Kemudian OK. Masuk kepada wireless. Lagi kemudian WiFi interface. Klik 2 kali WLAN-nya. Nah, untuk security profile-nya kita ganti menjadi password. Jangan default lagi. Apply. OK. Tunggu sampai WLAN ini ada tanda R running, berarti WLAN-nya sudah mendapat IP internet nih. Kemudian kita setting IP address. Jadi untuk mikrotik pertama ini harus kita setting IP address-nya 192.168.20.2/24. Kemudian kita klik komputer atau PC, personal komputer. Ini address-nya adalah 192.168.20.2/24. Boleh nggak selain 20? Boleh, bisa aja. Yang penting IP yang awalan dan yang kedua tidak boleh dirubah. Yang ketiga boleh, terserah mau 10, mau 20, mau 30, bebas ya.
Kita menggunakan yang 20 aja. Dan yang ininya bisa satu juga. Bisa satu, bisa kita rubah, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Bebas. Tapi saya menggunakan dua aja. 192.168.20.2 per. Jangan lupa untuk memberi IP address-nya ada per 24. Kenapa 24? Karena 24 itu tujuannya agar komputer yang mendapatkan IP itu lebih banyak. Itu namanya kelas C. Sedangkan 27 itu adalah mendapatkan IP sebanyak 50 komputer lebih. Jadi tidak sampai 200 ya. Kalau yang untuk 24 bisa sampai 200 komputer mendapatkan IP dan 200 komputer itu akan bisa terkonek dengan internet. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian apply, masuk kepada DHCP client. Nah, untuk DHCP client sendiri, kita add lagi. Ada di sini kita add atau kita tambah. Kemudian kita klik DHCP, menu DHCP, kemudian pilih WLAN. WLAN ini adalah wireless LAN. Wireless yang menggunakan kabel LAN. Kemudian kita apply, kita lihat statusnya. Nah, IP-nya sudah masuk ya. Yaitu untuk IP WLAN-nya sendiri adalah internetnya itu sendiri adalah 192.168.43.40. Jadi kalau untuk IP internet ya harus kita panggil menggunakan DHCP client. Tidak boleh kita menggunakan IP address kemudian kita ketik sendiri. Tapi kalau untuk internet harus kita panggil menggunakan DHCP client. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian adalah setting DHCP server. Klik IP, kemudian DHCP server. Yang ingin kita jadikan DHCP servernya adalah PC ya, komputer. Kemudian klik DHCP setup, bukan ditambah lagi atau di add, tapi di sini ada settingan DHCP setup. DHCP setup itu adalah setting atau pengaturan atas. Pengaturan atas yang kita setting apa DHCP-nya? Yaitu adalah komputer. Nah, untuk ini DHCP server ini udah next aja sampai selesai. Kemudian oke. Nah, setelah itu apalagi? Kemudian kita klik IP firewall. Untuk firewall sendiri di sini menunya juga banyak, dari filter rules sampai layer 7 protokol. Nah, untuk layer 7 protokol ini tujuannya adalah untuk blok situs ya. Misalkan kita ketika ada orang yang mau masuk jaringan kita, kemudian kita blok Facebook. Jadi yang masuk jaringan kita dia memakai atau menggunakan internet masuk ke Facebook dia tidak bisa. Sedangkan untuk blok situs YouTube karena dia keamanannya lebih tinggi, dia menggunakan IP web proxy ya, bukan di layar 7 protokol lagi. Nah, kemudian ini karena nembak wifi kita menggunakan menu NAT. Kita tambah, untuk actionnya kita menggunakan masquerade. Kemudian di sini ada advanced, di sini ada general. Kita klik general, kemudian chain-nya adalah src NAT atau search NAT atau pencarian NAT. Yang kita sebarkan ini apa? Kalau sebarkan berarti out bukan in. Nah, untuk out-nya adalah WLAN. Kita apply, kita oke. Udah kita setting, kita cek internetnya di bagian komputer saya. Nah, ini udah terhubung ya. Kita klik control panel. Control panel atau panel. Kemudian klik network and internet. Nah, kemudian klik network and sharing center. Nah, di sini ada change adapter setting. Nah, ini Ethernet ini kita klik kanan, disable. Klik kanan lagi, enable. Kemudian network, dan ini pun network.
berarti internetnya sudah masuk. Kemudian kita cek menggunakan Google Chrome. Apakah benar internetnya sudah bisa? Kita klik YouTube. Sudah masuk ya, bahwa internetnya sudah masuk. Nah, sudah aktif. Kemudian kita cek bagian LAN-nya, IP address LAN-nya, apakah dia benar-benar aktif atau enggak. Takutnya enggak aktif. Kita klik di bagian keyboard ya. Ini ada lambang Windows yang kotak-kotak itu. Kemudian klik Windows-nya, kemudian tekan sama R. Nah, ini akan muncul running. Tampilan running, kita klikkan CMD. CMD itu ada command prompt. Kita cek IP address-nya apakah aktif, kita ping. Kemudian kita ketikkan IP address yang kita buat tadi 192.168.20.2 ya. Jangan per 24. Kalau untuk ngecek itu kita enter. Kalau dia aktif, dia akan time. Tapi kalau IP-nya bermasalah, dia akan time out. Berarti nggak bisa ya. Kemudian kita klik lagi untuk ping IP Google 8.8.8.8. Nah, ini IP Google yang sudah disetting dari sananya. Aktif juga. Berarti untuk menembak WiFi sudah berhasil. Ini. Kemudian settingan pada selanjutnya. Nanti di part 2-nya kita setting bagian mikrotik yang kedua. Nah, jadi yang mikrotik yang ini sudah dapat internet, nanti kita hubungkan ke mikrotik kedua di header 1. Jadi internet ini internet, mikrotik router internetnya, kemudian di header 1, kemudian header 2-nya kita masuk kepada PC agar bisa kita setting mikrotik yang keduanya. Cukup sampai di sini untuk part satunya, yaitu setting nembak WiFi atau WiFi menggunakan mikrotik ya, agar mikrotik itu menjadi router internet. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.